Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Indah Kirana kembali menjumpai Anda dalam Tafsir Al-Misbah. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan kita sehat semua dan seperti biasa Tafsir Al-Misbah akan membahas pembahasan surat-surat dan kemarin sudah dibahas surat Ghafir ayat 61 hingga 68 dan kali ini kita akan membahas surat Ghafir mulai dari ayat 78. Dan tentunya saya tidak sendiri ya pemirsa, di sini sudah hadir bersama saya Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan kita tidak hanya berdua, sudah ada Mbak Echa Paramita di sini. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sibuk menyanyi dan ini ya mengeluarkan albumnya ya? Iya, Sinde nyanyi terus. Insya Allah pengennya istiqomah setiap tahun mengeluarkan single religi. Aduh, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Mbak ya dilancarkan semuanya, Amin, segala sesuatunya. Dan tentunya Allah sudah merencanakan kita berkumpul hari ini ingin mendengarkan penjelasan mengenai surat-surat yang mungkin kita sudah sering baca ya Pak ya, sudah sering baca Al-Quran gitu. Cuman kadang-kadang penjelasan itu lebih melekat ketika kita bahas lebih dalam lagi begitu ya Pak Quraisy. Dan pemirsa, kali ini kita akan bahas surat Ghafir mulai ayat 78 yang menjelaskan tentang pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Dan Allah sudah menciptakan hewan ternak yang membantu segala keperluan umat manusia mulai dari bahan makanan hingga kendaraan untuk menuju tempat tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama penjelasan dari Bapak Quraisy Shihab. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 78 itu bermula dengan menguraikan anugerah Allah dengan mengutus para rasul. Jadi tidak ada suatu masyarakat dimanapun yang dibiarkan berjalan sendiri. Allah selalu mengutus rasul-rasul sampai dengan rasul terakhir Nabi Muhammad kepada setiap masyarakat. Kalau bukan rasul yang diutusnya, ada nabi atau pemberi ingat. Boleh jadi manusia biasa yang taat, pokoknya manusia ini selalu diberi ingat. Salah satu cara memberi ingat ini kita sekarang ini belajar sebenarnya diberi ingat oleh Tuhan melalui diskusi kita. Oke. Di sini dia katakan, sungguh kami telah mengutus sebelummu rasul-rasul, di antara mereka ada yang telah kami uraikan, telah kami jelaskan kisahnya. Nabi Ibrahim banyak kisahnya dalam Al-Quran. Nabi Musa, ada Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain kan. Ada yang telah disampaikan oleh Allah dan ada juga yang belum. Nah, kita mau lihat sekarang. Nabi dan Rasul banyak. Tetapi yang disebut dalam Al-Quran ada 25 orang Nabi. Itu wajib kita percaya bahwa mereka adalah Rasul-Rasul, adalah Nabi-Nabi Allah. Memang kata ulama, kita tidak harus hafal. Hanya saja apabila disebut satu nama di antara mereka, lantas ditanya, apa ini nabi atau bukan? Anda harus berkata, iya saya percaya dia nabi. Walaupun tidak tahu kisahnya, walaupun tidak ini. Ya. Itu kemudahan. Misalnya anak kita tanya, Ibrahim itu nabi atau bukan? Oh iya nabi. Berarti dia pernah mengenal pernah mengenal paling tidak namanya. Nah, di antara yang nabi-nabi yang ada namanya dalam Al-Quran itu ada yang hanya disinggung sepintas. Nah, sehingga ulama-ulama membahas siapa sebenarnya itu. Bahasan mereka berdasarkan apa yang mereka peroleh dari kitab-kitab lama atau dari riwayat-riwayat yang ada. Saya mau beri contoh. Ada nabi namanya Zulkifli. Zulkifli. Oke. Siapa dia ini? Al-Quran hanya menyebut namanya di antara sekian banyak nabi. Ulama lantas bahas siapa dia. Ada yang berkata bahwa Zulkifli itu Buddha. Jadi itu pada beliau itu nabi sebenarnya. Nah, hanya persoalannya begini. Persoalannya kita lihat. Suatu ajaran
suatu ajaran atau ide makin lama, makin jauh, makin tercampur dengan yang lain. Iya. Hah? Ajaran Islam pun ada yang demikian. Nah, tapi Islam itu keuntungannya bahwa dia punya kitab suci. Bisa dijadikan rujukan. Iya. Ya. Hah? Sehingga apa yang bertentangan dengan ini ditolak. Ya. Nah, kalau kitab-kitab lain, ajaran agama lain, menurut keyakinan umat Islam, kalaupun ada kitab sucinya itu tidak ditulis pada masa Nabi itu, sehingga sebagian sudah hilang dan sebagian sudah bercampur dengan pandangan manusia. Nah, sehingga tidak ada jaminan untuk ini. Nah, begitulah keadaannya agama Yahudi. Nah, begitulah keadaannya agama yang dibawa oleh Buddha. Sehingga ada perbedaan-perbedaan yang oleh umat Islam, beliau tetap harus dihormati, menurut pendapat yang mengatakan beliau Buddha. Bahkan Al-Quran menyinggung 4 agama besar menurut sementara ulama. 4 agama besar, Buddha, Yahudi, Kristen, Islam. Itu menurut sementara ulama itu disinggung oleh Al-Quran dalam firman-Nya, wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Tin, pohon Buddha, di mana Buddha mendapat wahyu. Zaitun, tempat Nabi Isa mendapat wahyu. Tin wazzaitun. Turi sini, tempat Nabi Musa dapat wahyu. Dan kota yang penuh kedamaian ini, Mekah, tempat Nabi Muhammad. Allah bersumpah dengan keempat tokoh itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu adalah makhluk terhormat yang diciptakan Allah dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya. Saya ingin kembali berkata bahwa Rasul banyak, agama-agama besar menurut sementara ulama disinggung oleh Al-Quran, dan mereka berkata yang tidak diceritakan secara rinci itu antara lain Zulkifli, sehingga Zulkifli itu diduga adalah Buddha. Oke? Ada juga Nabi Khidir kalau nggak salah ya. Nah, itu diperselisihkan karena tidak disebut dalam Al-Quran Khidir. Oh ya. Ada yang berkata dia nabi, ada yang berkata dia bukan nabi. Umumnya orang berkata Nabi Khidir, Nabi sebenarnya tidak ada. Jadi kalau Anda berkata Khidir bukan Nabi, Anda dosa. Baik, Pak Quraisy, kita rehat dulu sebelum kita lanjutkan pembahasan lebih dalam lagi mengenai surat Ghafir. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Nabi Isa menghidupkan yang mati bukan karena Nabi Isa, tapi karena Allah yang menghidupkan melalui Nabi Isa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah, masih bersama Bapak Quraisy Shihab dan juga ada Mbak Echa Paramita, dan tadi kita sudah sedikit membahas mengenai tentunya ada nabi-nabi dan rasul yang memang sudah di atas izin Allah itu hadir dalam peristiwa terdahulu begitu ya Pak ya, dan tentunya itu sudah atas izin Allah, artinya sudah ada tujuan kenapa diperkenalkan ke umat manusia begitu ya. Pak Quraisy, silakan dilanjutkan Pak Quraisy. Kita lanjutkan ya. Jadi ada yang telah dikisahkan, ada yang telah diceritakan, ada yang belum disampaikan pada Nabi. Secara umum ada riwayat menyatakan jumlah Nabi 124.000 orang. Jumlah Rasul 313 orang. Masya Allah. Jadi kalau yang disebut hanya 25, masih ada 280 lebih ya. Yang kita tidak tahu persis siapa. Iya. Baik, kita lanjutkan. Wa maka dari Rasul yang ayati bi ayat illa biiznillah. Tidak seorang rasul pun yang membawa bukti kerasulannya, membawa mukjizat kecuali atas izin Allah. Saya terangkan begini. Ketika Allah mengutus seorang rasul, pasti ada yang tidak percaya dia. Nah, maka Allah memberi dia bukti
bahwa dia memang utusan Allah. Sama halnya kalau seorang pergi ke suatu konferensi, datang, dia bawa mandat ya. Ini saya utusan. Nah, Allah juga begitu. Setiap rasul dia beri bukti. Namanya mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang sedemikian jelas yang tidak bisa dilakukan oleh mereka yang tidak percaya. Saya beri contoh. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Tidak ada yang bisa hidupkan orang mati. Nabi Musa membawa tongkat. Ya kan? Itu bukti. Nabi Muhammad bawa Al-Quran. Ini bukti. Baik. Dikatakan di sini tidak ada seorang rasul yang datang kecuali membawa bukti, tapi bukti itu atas izin Allah, atas anugerah Allah. Nah, jadi jangan menuntut sesuatu dari rasulnya. Tuntut atau jangan nyatakan bahwa bukti yang disampaikan rasul itu adalah karena rasulnya. Tapi karena Allah. Tapi Allah. Karena izin Allah. Ya. Nabi Isa menghidupkan yang mati bukan karena Nabi Isa. Tapi karena Allah yang menghidupkan melalui Nabi Isa. Al-Quran ini mukjizat bukan buatan Nabi Muhammad. Tetapi Allah. Ada orang-orang minta bukti-bukti. Nah, dulu nabi-nabi yang lalu, kalau umatnya minta bukti, diperkenankan oleh Allah. Oke deh, ini. Nah, ketika Nabi Muhammad juga dituntut, mana bukti? Kata Nabi Muhammad, saya tidak bisa kasih. Itu kalau Tuhan mengizinkan, saya kasih. Nah, tetapi Allah berkata ini cukup. Ada bukti-bukti lain tidak sekuat ini. Dan tidak sekekal ini. Bukti yang lain, bukti Nabi-Nabi itu sudah tidak ada sekarang. Bukti Nabi Muhammad masih ada sampai sekarang, Quran masih terjaga. Oke, kita lanjutkan. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Nah, apabila ketetapan Allah telah datang, apabila kematian sudah datang, apabila kiamat sudah datang, ketika itu akan merugilah orang-orang yang mengingkari para rasulnya ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Baru kalau yang tadi ini uraian tentang anugerah Allah yang bersifat spiritual, datang Nabi membuat ini, sekarang dia uraikan anugerah Allah yang bersifat material. Apa itu? Antara lain, Allahul ladzi ja'alakumul an'ama litarkabu. Allah menciptakan binatang ternak. Ada unta, ada sapi, ada kerbau, ada macam-macam. Antara lain supaya kamu bisa menungganginya. Unta kamu tunggangi, kuda kamu tunggangi. Terkabuha. Wa minha ta'kulun, dan dari binatang ternak itu juga kamu bisa makan. Kamu sembelih dan kamu makan. Di samping itu ada sekian banyak manfaat yang kamu dapat peroleh dari kehadiran ternak-ternak tersebut. Nah, antara lain mengantar kamu pergi kemana-mana. Antara lain kulitnya, antara lain giginya, antara lain bulunya, bahkan dalam perkembangannya babi pun bisa ada manfaatnya buat manusia. Apa? Katanya katup jantung itu dari, terlepas dari hukumnya boleh atau tidak, ya, tapi bisa ada manfaat. Waditabluhu 'alaiha hajatan fi sudurikum. Di antara binatang-binatang itu ada yang kamu inginkan sesuatu darinya, yang melalui binatang itu kamu memperolehnya. Misalnya kuda untuk hiasan. Kuda untuk hiasan. Ya kan orang pakai kuda sekarang ini, itu kan, itu atau burung. Ya, orang pelihara burung, burung. orang pelihara ayam. Itu anugerah Allah yang menyentuh kamu, yang daripadanya kamu memperoleh manfaat dan kesenangan hidup. Dan
di sana juga kamu diangkut sebagaimana perahu-perahu bahtera-bahtera mengangkut kamu dari satu tempat ke tempat yang lain. Baru kita lanjutkan nikmat Allah ini, wa yurikum ayatihi, dan Allah memberi kamu potensi sehingga dari saat ke saat kamu dapat melihat bukti-bukti kehadiran Allah. Betul. Lihat itu bintang indahnya, lihat itu langit Ya. kokohnya, lihat itu gunung tegarnya, lihat segala sesuatu, lihat itu laut. Kenapa bisa berlayar di sana perahu-perahu yang begitu berat tidak tenggelam? Kenapa jarum tenggelam? Banyak sekali ayat-ayat Allah, bukti-bukti tentang kehadiran dan kekuasaan Allah itu terlalu banyak, terlalu banyak. Lihat diri kamu, semuanya. Yang mana yang kamu ingkari? Yang Punya mana suara yang kamu merdu. tidak percaya? Punya suara merdu seperti Mbak Echa. Itu kan juga anugerah ya. Mbak Echa mungkin ada pertanyaan ke Pak Quraish? Ini Pak Quraish, sebesar apa kita harus mengimani hari akhirat nanti Pak Quraish? Iya. Sebatas apa kita harus bagaimana untuk mengimani hari akhir? Karena kadang-kadang kan udahlah nanti hari akhir dipikir-pikir aja besok. Sholatnya besok aja deh. Ininya besok aja. Sholatnya ditunda gitu. Baik. Oke, kalau Ditahan dulu Pak Quraish jawabannya karena kita akan simak jawabannya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Fir'aun ditenggelamkan, ya kan? Kaum Ad dimusnahkan, kaum Samud dimusnahkan. Padahal mereka semua jauh lebih kuat dari Anda. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan pemirsa tadi kita sudah bahas dan Mbak Echa kebetulan tadi bertanya ya seberapa atau sejauh mana kita harus mengimani hari akhir gitu karena betul sekali seperti yang dikatakan Mbak Echa kita suka sholat nanti dulu deh zuhur udah mau asar. Betul. Ini sejauh mana kita harus mengimani hari akhir begitu ya Pak Quraish, silakan dijawab. Ini ada dua hal yang saya ingin jelaskan dalam konteks pertanyaan. Yang pertama saya mau bertanya terhadap mereka yang berkata, sholat nanti dulu deh, besok aja. Ya, masih muda. Ya. Apa yang menjamin Anda sampai besok? Tidak ada. Kalau begitu kenapa bilang nanti besok? Ya, misal lagi sholat Jumat Pak Quraish. Besok aja deh minggu depan kan kita masih perjalanan. Apa yang menjamin Anda sampai besok? Ya. Apa yang menjamin Anda masih bisa hidup 1 menit yang akan datang? Tidak ada kan? Kalau begitu jangan bilang menyangkut kewajiban sampai besok. Kecuali kalau kewajiban itu baru diwajibkan besok. Satu anak umur 7 tahun berkata, nanti deh kalau saya, ya memang belum wajib dia puasa. Tapi kalau yang wajib sekarang ya laksanakan sekarang dong. Tidak ada, jangan berkata besok, tidak ada jaminan hari esok. Hari lalu telah berlalu, hari akan datang tidak pasti, hari ini yang Anda sedang hidup. Itu satu, ya kan? Terus yang kedua, sampai batas mana kita harus percaya? Bagus, pertanyaan yang bagus. Uraian ulama tentang hari kemudian itu banyak sekali dan beraneka ragam. Sebagian di antaranya mereka angkat dari Al-Quran. Sebagian di antaranya mereka fahami dari pemahaman tentang Al-Quran. Sebagian di antaranya bersumber dari riwayat-riwayat. Kita ingin kesimpulan batas apa? Batasnya adalah percaya bahwa ada hari setelah hari kematian. Percaya bahwa ada hari setelah hari kematian, ya, percaya bahwa dunia ini tidak kekal dan ada dunia lain yang berbeda dengan sekarang. Percaya bahwa di sana ada pembalasan, pembalasan baik atau buruk, ada sorga, ada neraka. Nah, itu yang kita harus percaya. Dalam batas itu. Tapi sekarang kalau misalnya orang berkata, nanti itu di hari kemudian kita dibangkitkan roh saja atau roh dengan jasad. Anda boleh percaya ini, boleh percaya itu.
percaya dua-duanya bahwa ruh dan jasad bagus, percaya bahwa hanya ruh tidak ada masalah. Hah? Begitu, jadi kita harus percaya itu dalam batas itu. Rinciannya kita bisa beda pendapat dan tidak menjadi kewajiban untuk mempercayainya selama tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan selama tidak dijelaskan oleh Rasul melalui hadis yang sahih. Saya kira itu batasnya. Kita lanjutkan? Ya, silakan. Oke. Dia menunjukkan kepada kamu tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda wujudnya, tanda-tanda keesaannya. Yang mana di antara tanda-tanda itu yang kalian ingkari? Nah, bukankah mereka itu yang mengingkari tadi? Bukankah mereka itu melakukan perjalanan di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Nah, kita dianjurkan untuk melakukan wisata. Silahkan pergi berwisata untuk menarik pelajaran. Cobalah misalnya ke Mesir, Iya. lihat piramid, ya kan? Iya. Coba ke Roma, lihat itu peninggalan. Coba ke Indonesia. Iya, karena kita di Indonesia, kalau kita di Indonesia, lihatlah ke Borobudur, Iya. ya toh, lihatlah ini. Itu yang buat itu semua hebat atau tidak? Hebat. Hebat. Bahkan boleh jadi sekarang ini tidak ada orang yang bisa bikin seperti apa yang dibuat oleh sebagian. Sampai sekarang bagaimana buat piramid itu tidak bisa. Bagaimana orang dulu itu memahat gunung. Bagaimana mereka membangun bangunan-bangunan yang tinggi tanpa alat-alat. Tanpa kecanggihan teknologi tanpa teknologi yang kita kenal sekarang tidak mampu membuat seperti itu. Iya. Iya kan? Coba tarik pelajaran. Apa mereka masih hidup? Tidak. Mereka durhaka, dihancurkan Allah Subhanahu wa taala agar kedurhakaan. Fir'aun ditenggelamkan, ya kan? Kaum Ad dimusnahkan, kaum Samud dimusnahkan, padahal mereka semua jauh lebih kuat dari Anda. Siapa yang lebih kuat, kita sekarang atau orang tua kita? Orang tua kita. Orang tua kita. Kita dimanja oleh teknologi. Betul. Iya. Tidak kuat jalan sudah kita. Betul. Karena apa? AC, naik mobil. Bagaimana orang dulu? Jauh lebih kuat dari kita. Tetapi tetap dihancurkan Allah. Ya kan? Ya. Coba pelajari itu. Tidak ada yang kekal. Kita juga akan mati. Nah, dan karena percaya pada hari kemudian, maka persiapkanlah diri menghadapi masa depan kita. Oke. Itu juga. Iya. Aku rasa ini kebetulan juga ada masyarakat yang ingin bertanya ya, masih dengan tema yang kita bahas kali ini. Kita simak terlebih dahulu, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar. Saya mau bertanya, dosa seperti apa sih yang bisa sampai mendatangkan azab bagi pendosanya? Nah, itu dia tadi pertanyaan nih Pak, mengenai dosa. Dosa seperti apa sih yang bisa mendatangkan azab bagi pendosanya? Dosa yang seperti apa nih yang mendatangkan azab di kemudian hari? Nanti dijawabnya kita akan jawab di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah. Allah Maha Pengampun. Sehingga melalui pengampunannya ada dosa yang Dia ampuni tanpa Anda minta ampun. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan pemirsa tadi kita sudah belajar ya mengenai percaya akan peristiwa atau belajar dari peristiwa-peristiwa terdahulu ya kan, supaya kita bisa mengetahui bahwa segala sesuatunya ini memang sudah diatur dan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal, dan percaya bahwa adanya hari setelah hari kematian itu adalah penting sekali ya Pak ya. Dan tadi satu pertanyaan dari masyarakat, yaitu dosa seperti apa yang mendatangkan azab bagi pendosanya nih. Kita bergelimangan dosa nih ya semuanya. Tidak ada di antara kita, tidak ada di antara manusia yang tidak berdosa. Itu dulu satu prinsip.
semua anak Adam berdosa. Yang terbaik di antara mereka yang bertaubat dari dosanya. Nah, sekarang pertanyaannya, begini, setiap pelanggaran berpotensi mendapat balasan. Pelajaran, ya. Anda melanggar berpotensi untuk itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang dosa, setiap pelanggaran atas perintah Allah dan perintah Rasul itu berpotensi untuk mendapat siksa. Nah, hanya kita mau rinci dulu. Kita ingin garis bawahi dua hal. Yang pertama, Allah Maha Pengampun. Sehingga melalui pengampunannya ada dosa yang Dia ampuni tanpa Anda minta ampun. Nah, itu yang kadang-kadang orang, Allah Maha Pengampun ini, kita jadinya Kita memudahkan seperti itu ya. Kita dengarkan dulu. Itu terserah Allah. Nah, ada dosa yang Dia ampuni kalau Anda berbuat baik. Dosa ini berbuat baik, Dia ampuni. Nah, jadi sudah berkurang nih pelanggaran yang ya. Nah, ada dosa yang Dia ampuni kalau Anda minta ampun. Meminta ampunan ya. Itu yang pertama dulu. Iya. Nah, sehingga kita bisa berkata sekarang semua pelanggaran berpotensi untuk mendapat dosa kecuali kalau diampuni Allah. Dengan cara-cara ini tadi. Yang kedua yang saya ingin garis bawahi, pelanggaran itu ada pelanggaran besar, ada pelanggaran kecil. Iya. Ya kan? Iya. Iya. Ada 10 dosa yang secara tegas diancam dengan siksa. Antara lain saja, saya tidak akan ingat semuanya. Iya. Membunuh, diancam siksa. Berzina, diancam siksa. Korupsi, mencuri, diancam siksa. Gitu. Sumpah palsu, diancam siksa. Durhaka pada orang tua, diancam siksa. Ini ancaman-ancaman siksa yang tidak akan diampuni Allah. Yang paling tinggi lagi, mempersekutukan Allah. Masya Allah, itu Iya kan? sudah. Ini dosa-dosa yang dosa-dosa kecil berpotensi untuk diampuni dengan cara-cara tersebut kecuali kalau berulang-ulang dilakukan, dia tidak jadi kecil lagi, tapi dia menjadi besar. Itu saya kira dosa-dosa ya. Oke. Mudah-mudahan Baik. terjawab. Baik, silakan dilanjutkan Pak. Apakah mereka tidak melihat kesudahan umat-umat yang sebelum ini, sebelum mereka itu lebih banyak populasinya. Orang yang ada di Mekah itu tidak banyak dibanding dengan orang yang ada di kota-kota besar, ya kan? Sekarang pun begitu. Yang ada di Mekah boleh jadi, yang jelas yang di Jakarta lebih banyak daripada yang di sana, ya kan? Penduduknya. Dan mereka itu lebih kuat dan lebih banyak peninggalannya di bumi ini. Lebih banyak atau lebih indah. Itu ada 3 umat terdahulu yang dijelaskan oleh Al-Quran. Yang pertama kaum Ad. Kaum Ad itu sangat-sangat dalam pembangun bangunan. Kaum Samud dalam seni. Seninya hebat. Fir'aun dalam teknologi. Piramidnya. Tidak berguna ilmu, tidak berguna teknologi, tidak berguna seni, tidak berguna bangunan di hadapan kuasa Allah ketika mereka itu tidak percaya pada Allah. Sampai sekarang pun begitu. Jangan pernah andalkan teknologi Anda. Jangan pernah. Kuasa Allah jauh lebih besar daripada itu semuanya. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Tidak berguna buat mereka apa yang mereka usahakan itu. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, ketika para rasul-rasul mereka itu datang dengan bukti-bukti yang jelas, farihu bima indahum minal ilm. Mereka itu bergembira, merasa angkuh dengan ilmu yang mereka sandang. Ya sekarang juga ada yang berkata begitu.
Ada yang berkata Tuhan sudah mati. Sangat mengandalkan ilmunya. Padahal ilmu kita butuhkan, tapi di samping itu kita butuh iman. Ya kan? Iya. Ilmu itu hiasan lahir. Iman itu hiasan batin. Betul. Ilmu itu mempercepat Anda sampai ke tujuan. Dengan ilmu dalam 1 jam kita sampai ke... Boleh kita menimba ilmu setinggi mungkin. Timbalah ilmu sebanyak mungkin. Silahkan. Ilmu apapun. Tetapi ilmu yang bermanfaat. Iya. Dan Anda harus manfaatkan ilmu itu. Ilmu apapun. Ya, saya kembali, ilmu mempercepat Anda sampai ke tujuan. Dengan perkembangan ilmu ditemukan pesawat, kita hanya 10 jam sampai di Iya. Mekah ya. Iya. Kalau dulu sebelum ada pesawat berbulan-bulan naik kapal. Ilmu mempercepat, tetapi iman yang menentukan ke arah mana Anda mau pergi. Mau dengan pesawat, pakai pesawat, boleh. Mau ke Roma, mau ke Amerika, mau ke ini. Iman Anda yang menentukan. Saya mau ke Mekah, saya mau ke Madinah, saya mau ke sini. Itu yang menentukan, bukan pesawatnya yang menentukan. Betul. Anda yang menentukan. Keyakinan kita mau kemana keyakinan gitu ya. Anda ya, itu ya. Baik. Farihu bima indahum minal ilm wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un, dan ketika itu kalau tadinya mereka itu melecehkan agama, melecehkan tuntunan-tuntunan ini dengan berbangga dengan ilmunya, nanti mereka akan ketahui bahwa bencana akan mereka dapatkan akibat pelecehan mereka terhadap iman. Iya. Dan ketika mereka melihat sanksi yang mereka alami, mereka berkata, sekarang kami percaya pada Allah yang Maha Esa. Kami mengingkari apa yang kami percaya dulu, yakni dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu dulu ya kita ini. Ya, baik. Kita akan rehat sejenak, Mbak Echa. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ada orang tidak beriman, tapi baru beriman setelah melihat siksa. Nah, dia lihat siksa dan sudah mau mati. Baik, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan kita sudah sampai di segmen penghujung dan masih ada satu ayat lagi ya Pak Quraisy, silahkan dibahas terlebih dahulu. Oke, ayat terakhir dari surah Ghafir ini menyatakan atau memberi kesimpulan, falam yakul yanfa'hum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Maka tidaklah berguna keimanan mereka setelah datangnya siksa itu. Tidak ada berguna. Beriman sudah mau mati, Iya. sudah di tenggorokan, tidak bermanfaat lagi iman itu. Berarti iman itu dari lahir ya? Pak? Ya, iman Dari- seharusnya ya, paling Ya. tidak sejak dewasa. Iya, sudah bisa berpikir ini ya. Iman harus berlanjut sehingga meninggalkan dunia ini. Ada orang tidak beriman, tapi baru beriman setelah melihat siksa. Nah, dia lihat siksa dan sudah mau mati. Kata Allah, tidak berguna lagi. Sudah masanya sudah lewat. Lam yakun imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnatullahi allati qad khalat min ibadi. Allah telah menetapkan ketetapan-ketetapan yang berlaku untuk seluruh manusia. Apa itu? Saya beri peringatan. Saya menganjurkan ini dan ini. Percayalah bahwa saya Maha Esa, saya Maha Kuasa. Kalau kamu berdosa, saya ampuni selama kamu mau minta ampun. Bertobat, Tetapi kalau kamu tidak percaya sampai saat rohmu akan keluar dari jasadmu, ketika itu iman tidak lagi berguna, taubat tidak lagi diterima. Ini adalah
ketetapan Allah yang berlaku untuk seluruh manusia, bahkan bisa kita katakan untuk seluruh makhluk. Dan ketika itu akan merugilah orang-orang yang selama ini mengingkari Allah Subhanahu wa taala, kufur kepadanya. Saya kira itu ayat kita. Prof, Silahkan baca dulu. kadang suka begini, minta ampun ya Allah saya gini. Tapi kadang suka nggak percaya, bener nggak sih diampuni sama Allah? Kadang suka nggak percaya, ya Allah saya minta ampun lagi. Tapi masa sih saya diampuni? Saya kan udah dosa besar. Kadang itu yang bikin apa ya Prof? Ketika saya minta ampun, saya harus minta ampun lagi. Hal seperti apa yang harus membuat saya yakin bahwa Allah mengampuni dosa saya? Yakinlah, karena Tuhan janji. Berdoalah kepada aku, minta ampunlah, akan kuampuni kamu. Bahkan kita pernah bahas dalam salah satu episode di sini, sebenarnya Allah lebih dahulu datang kepada Anda sebelum Anda datang kepada Dia. Kita orang yang berdosa menjauh posisinya dari Allah. Iya. Ketika dia berdosa, Allah pun menjauh ke sana. Nah, begitu ada niat, karena Allah hendak supaya hambanya bertobat, dia datang. Begitu Anda melangkah 1 langkah, dia melangkah 10 langkah. Sehingga dia lebih dulu sampai di sini untuk menyambut Anda. Masya Allah. Bahkan kita baca di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak jarang menjewer orang supaya dia berdoa. Nah, ini yang saya ingin tanyakan Pak Quraish. Kadang kan kita sering dengar kalau diberikan kesulitan, cobaan, kita baru berasa dekat dengan Allah. Kenapa harus seperti itu gitu? Kenapa kita kadang... Itulah tabiat manusia yang tidak mengenal Allah dengan baik. Kalau ada perlu baru ke sana. Ya. Ya jangan begitu dong. Kadang kalau kita lagi senang, kadang sholat sampai ini gitu kan. Tapi kalau lagi susah, lagi butuh apa, butuh ini. Dan kita boleh nggak sih Pak untuk meminta sesuatu? Seperti kalau misalnya kita lagi berulang tahun, meminta dipanjangkan umurnya, meminta rezeki, meminta ini, meminta itu. Boleh nggak sih kita sebagai umat manusia? Mintalah kata Nabi kepada Allah, walau tali alas kakimu. Jadi boleh detail ya Prof ya? Boleh detail. Ya Allah, saya minta ini dan ini dan ini dan ini dan ini. Silahkan detail, silahkan. Hanya kan pernah kita bahas juga di sini, jangan hanya minta dunia. Nah, Tuh. Minta akhirat juga. Ya. Jangan hanya minta untuk diri sendiri, minta juga untuk orang lain. Mau detail boleh, tapi mau tidak detail juga boleh. Ada doa, ya Allah, Engkau ketahui apa yang kubutuhkan. Anugerahkanlah aku apa yang kubutuhkan, selama itu Engkau ridhoi. Pak Quraish mungkin sudah tiba saatnya untuk kesimpulan. Kita baca kesimpulan di sini dan ada Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ghafir Kesimpulan, 78. Banyak nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, ada juga yang tidak atau belum disampaikan. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa berapapun banyak nabi dan rasul, yang wajib kita percayai kenabiannya hanya 25 orang nabi. Itu tadi ya, seperti yang kita tahu. Yang kedua, Al-Quran mengajak manusia beriman dengan menggunakan akalnya. Yeah. Dia tidak mengajak beriman sambil menutup mata. Wajib percaya dengan akal. Dia tidak mengajak beriman sambil menutup mata hati dan pikiran dan berkata bahwa kepercayaan adalah dogma. Tidak. Yang harus diterima. Kita disuruh gunakan akal. Lihat alam raya. Perhatikan ini. Oke. Kaum musyrik dikecam oleh ayat-ayat di atas karena tidak memanfaatkan tanda-tanda kebesaran Allah dan fenomena yang ada. Dia buta, tidak memanfaatkan itu. Nah, ilmu tanpa iman membawa bencana. Ilmu tanpa iman. Ilmu tanpa iman membawa. Seperti halnya ya. Karena ilmu adalah hiasan lahiriah manusia yang dapat mengakibatkan seseorang angkuh dan sewenang-wenang. Sedangkan iman
adalah hiasan batin manusia yang selalu mengantar manusia rendah hati dan bermohon pada Allah. Itu saja. Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas surat Ghafir dan mudah-mudahan dengan pembahasan ini menambah ilmu kita dan keimanan kita tentunya. Amin. Alhamdulillah Pak Quraisy terima kasih banyak pembahasannya dan Mbak Ica juga terima kasih sudah hadir di sini dan pemirsa semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan tentunya persiapkan segala amalan yang baik untuk hari ini. Dan kita jumpa lagi esok hari di Tafsir Al-Misbah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.